Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar yang namanya dasar desain grafis. Apa sih desain grafis itu? Nah, kata desain itu sering kita ucapkan, tapi terkadang juga kita tidak tahu apa sih artinya. Mungkin di kalangan teman-teman yang senang desain ataupun di tempat-tempat percetakan itu udah hal yang biasa. Tapi kita kadang bertanya, coba dong desain kan tuh, desain misalkan desain spanduk, desain kartu nama, desain undangan, bahkan desain pakaian pun ada seperti itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan desain? Di sini kita akan bahas apa yang dimaksud dengan itu desain. Nah, di sini kata desain itu banyak diartikan. Jadi tidak ada pengertian yang khusus tentang desain. Itu karena setiap orang itu mengartikan kata desain itu akan berbeda-beda. Di sini juga banyak para ahli yang menyatakan apa sih desain itu. Nah, salah satunya kalau yang secara umum, yang menurut Wikipedia, yang dimaksud dengan desain itu adalah alat komunikasi. Seperti itu. Kemudian kalau menurut Suyanto, kata desain itu adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Gitu. Jadi setiap orang akan memaknai tentang desain itu berbeda-beda. Jadi ketika ada orang yang berbicara tentang desain kemudian diartikan, ya kita tidak bisa menyalahkan begitu. Kemudian menurut Jessica juga ya di situs aiga.com, desain grafis adalah kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka dan grafik, foto dan ilustrasi. Seperti itu. Jadi ya setiap orang akan berbeda-beda menurut ya pemahaman mereka sendiri seperti itu. Jadi tidak ada diartikan khusus. Kemudian tujuan desain itu untuk apa? Apakah sebagai sebuah keindahan? Apakah hanya sebagai pajangan? Dari pengertian yang ada tadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari desain grafis adalah menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat dan menciptakan desain yang memaksa kehendak pengirim pesan atau bersifat menyenangkan yang akan menyempurnakan pesan yang akan disampaikan. Jadi tadi tujuan desain itu adalah alat komunikasi, betul disebut dengan alat komunikasi karena dengan membaca desain itu kita tahu gitu bahwasanya di tempat itu ada apa gitu. Jadi alat komunikasi. Kemudian pesan, kemudian buat informasi. Nah, itu tujuan desainnya. Pokoknya dari pengertian-pengertian, pendapat-pendapat bisa kita simpulkan seperti itu. Kemudian setelah tujuan, manfaat desain grafis. Di sini kita akan bahas 6 poin tentang manfaat desain grafis. Yang pertama, mempermudah dalam proses penyajian, menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk grafis. Jadi untuk memudahkan pekerjaan, contohnya ketika kita pengen memberikan informasi, maka dibuatkanlah sebuah spanduk
seperti itu. Ada pemilihan kepala desa, dibuatkanlah spanduk seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memperkenalkan dunia desain kepada masyarakat baik secara luas maupun umum. Jadi manfaatnya desain itu ya memperkenalkan juga kepada masyarakat supaya membuat informasi itu akan lebih menarik untuk dibaca. Yang ketiga, menyampaikan informasi dalam bentuk grafis. Jadi alat komunikasi ya, kita nggak usah bolak-balik buat berbicara, cukup membuat sebuah desain supaya orang lain itu bisa membaca dengan enak, dengan nyaman. Yang selanjutnya yaitu sebagai sarana tempat pengungkapan ide atau gagasan. Jadi yang mempunyai ide gagasan boleh membuat desain. Yang selanjutnya yaitu agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan dalam bentuk grafis. Jadi memahami pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu dapat menghasilkan uang. Kemudian kategori desain grafis. Desain grafis secara garis besar dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama ada printing, percetakan. Nah, di dunia percetakan banyak tipe-tipe desain, misalkan desain buku, majalah, poster, booklet, pamflet, kemudian apalagi yasin, ya album dan sebagainya, banyak sekali itu di dunia percetakan, pin, foto dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah web design, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan konsep dasar pembuatan desain untuk halaman web. Jadi desain itu dibutuhkan juga dalam pembuatan website. Ketika kita pengen membuat website, otomatis harus ada yang namanya desain dulu. Tanpa desain, maka pembuatan website itu akan kacau. Karena di pembuatan website itu ada yang namanya layout. Jadi kita harus memposisikan, harus menyampaikan bahwasannya web itu akan enak ketika dipandang atau ketika dibaca sama orang lain. Kemudian film butuh nggak untuk desain? Butuh sekali. Pembuatan cover CD, ya, DVD gitu, itu butuh yang namanya desain. Kemudian buat pamfletnya pun itu membutuhkan desain. Kemudian yang keempat, identifikasi logo. Merupakan desain profesional yang mencakup desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Logo. Jadi misalkan logo SMK. Nah, logo SMK tidak semata-mata membuat desain itu sembarangan. Misalkan ada buku, kemudian di logonya itu ada lingkaran, ada tambang, ada warna hijau, ada warna kuning. Itu mempunyai makna tersendiri. Seperti itu. Jadi tidak semata-mata membuat desain logo itu sembarangan. Kemudian yang kelima, desain produk. Desain produk itu termasuk juga desain tadi masuk ke printing ya, ke percetakan gitu. Desain produk, kemasan makanan, kemudian kemasan botol dan sebagainya, banyak sekali gitu. Jadi contoh-contoh desain itu banyak, kategorinya pun selain 5 ini ya banyak juga gitu. Mungkin cukup sekian dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.